Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Reski Wirayuda, Rinda Damayanti, Rini Herlina, Rizky Amelia Putri, Sylvia, Siti Tasya Syafitri, Sri Hidayanti, Syaidatul Fitria, Tri Kirana, Unika Puspitasari, Wirda, dan Yulia Anggi Saputri. Kami akan membahas tentang sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Anatomi dan fisiologi sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Sistem peredaran darah kecil atau pulmonal adalah sistem peredaran darah dari bilik kanan jantung ke paru-paru melalui arteri paru-paru atau pulmonalis. Jantung. Jantung adalah organ berongga yang memompa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Istilah jantung berasal dari Yunani yaitu kardia. Jantung memiliki 4 ruang yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Organ ini terletak di rongga dada tepat di bawah paru-paru kiri dan dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Bagian-bagian jantung. Yang pertama, perikardium atau dinding jantung. Perikardium merupakan dinding pembungkus jantung. Perikardium sejenis dengan membran serosa yang menghasilkan cairan sereus untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dengan organ yang berada di sekitarnya. Jantung terdiri dari 3 lapisan yaitu endokardium, miokardium, dan perikardium. Yang kedua, aorta. Aorta merupakan arteri terbesar dalam tubuh manusia. Aorta terletak di bagian atas organ jantung dan memiliki fungsi untuk membawa darah yang mengandung O2 dari bagian vertikal kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Ketiga, vena cava superior. Vena cava superior atau biasa juga disebut vena cava merupakan vena besar yang berada dalam tubuh manusia. Vena cava terletak di bagian atas jantung dan memiliki fungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh bagian atas menuju jantung. Yang keempat, arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan arteri yang tugasnya menyangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Arteri pulmonalis memiliki fungsi untuk mengganti kandungan CO2 dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Katup aorta. Katup aorta merupakan katup yang memisahkan antara vertikal kiri dengan aorta. Adanya perubahan tekanan darah pada kedua sisi katup menyebabkan katup dapat terbuka dan tertutup. Fungsi katup aorta adalah untuk mencegah darah mengalir ke arah yang salah. Keenam, atrium. Atrium adalah bentuk jamak dari atria yang artinya serambi. Terdapat 2 atrium yaitu atrium kiri atau serambi kiri dan atrium kanan atau serambi kanan. Atrium terletak di 2 ruangan teratas pada 4 ruang utama organ jantung. Fungsi dari atrium kiri adalah menerima darah dari paru-paru yang mengandung O2 kemudian membawanya ke vertikal kiri. Sedangkan fungsi atrium kanan adalah menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 kemudian membawanya ke vertikal kanan. Yang ketujuh, vena pulmonalis. Vena pulmonalis merupakan vena yang membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru menuju ke jantung bagian atrium kiri. Ukurannya lebih kecil dari vena cava dan terdiri dari vena pulmonalis kanan dan vena pulmonalis kiri. Fungsi vena pulmonalis adalah untuk membawa darah yang kaya oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedelapan, katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis atau disebut juga katup tricuspid adalah katup yang terdiri dari 3 daun katup. Katup ini dapat terbuka jika sistol berkontraksi dan dapat menutup kembali. Fungsi katup tricuspidalis adalah untuk memisahkan atrium kanan dan vertikal kanan dan membantu menghasilkan darah miskin oksigen dari atrium kanan ke vertikal kanan. 9. Katup mitral. Katup mitral atau dapat juga disebut biskupit adalah katup yang memisahkan atrium kiri dan vertikal kiri. Katup ini dapat terbuka saat darah kaya oksigen di atrium kiri akan mengalir ke vertikal kiri. Fungsi katup mitral adalah untuk mencegah darah yang telah berada di vertikal kiri kembali ke atrium kiri. Ke-10, ventrikel. Ventrikel merupakan 2 organ kosong dari 4 ruang di bagian bawah jantung. Ventrikel juga disebut bilik. Ada 2 macam ventrikel yaitu ventrikel kiri atau bilik kiri dan ventrikel kanan atau bilik kanan. Fungsi ventrikel adalah untuk menerima darah dari atrium kemudian membawanya keluar dari jantung. Fungsi ventrikel kiri adalah menerima darah dari atrium kiri dan membawanya ke seluruh tubuh. Fungsi ventrikel kanan adalah menerima darah dari atrium kanan dan membawanya ke paru-paru. Yang ke-11, vena cava inferior.
Vena cava inferior adalah vena terbesar dalam tubuh manusia dan memiliki fungsi membawa darah dari bagian bawah tubuh ke atrium kanan jantung. Yang ke-12, katup anterioventikular. Katup anterioventikular adalah katup yang terletak di antara atrium dan ventrikel. Fungsi katup ini adalah untuk membuat darah hanya dapat mengalir dari atrium ke ventrikel. Selanjutnya, struktur jantung. Jantung berukuran dengan panjang sekitar 12 cm, dengan lebar 8-9 cm serta tebal sekitar 6 cm. Jantung memiliki berat sekitar 7-15 ons atau 200-4255 gram. Fungsi jantung. Secara umum, fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh organ paru-paru. Hal ini berarti bahwa fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Untuk melakukan fungsi tersebut, jantung mengumpulkan darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh dan memompanya ke paru-paru dengan cara membuang karbon dioksida. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh ini mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh serta mengangkut limbah. Selain itu juga mengambil karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Pembuluh darah sangat penting karena ada banyak jaringan tubuh yang bergantung padanya. Dalam tubuh terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu yang pertama ada pembuluh darah arteri, yang kedua ada pembuluh darah vena, dan yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Materi selanjutnya yaitu paru-paru. Pada dasarnya, paru-paru kanan dan kiri mempunyai ciri yang berbeda. Paru-paru kiri orang dewasa memiliki berat sekitar 325-550 gram. Sementara itu, paru-paru kanan punya bobot sekitar 375-600 gram. Paru-paru dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan lobus. Yang pertama, paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus. Jantung berada dalam alur takik jantung yang terletak di lobus bawah. Yang kedua, paru-paru kanan memiliki 3 lobus. Itu sebabnya paru-paru kanan punya ukuran dan berat yang lebih besar dibanding dengan paru-paru bagian kiri. Fungsi organ paru-paru. Yang pertama, setiap kali menghirup napas, udara memenuhi sebagian besar dari jutaan alveoli. Yang kedua, oksigen bergerak dari alveoli ke darah melalui kapiler pembuluh darah kecil yang melapisi dinding alveoli. Yang ketiga, oksigen diambil oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Yang keempat, darah kaya oksigen ini mengalir kembali ke jantung yang memompanya melalui arteri ke jaringan, kemudian ke seluruh tubuh. Yang kelima, dalam kapiler kecil jaringan tubuh, oksigen dari hemoglobin bergerak ke dalam sel. Yang keenam, karbon dioksida bergerak keluar dari sel ke dalam kapiler. Yang ketujuh, darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena. Kedelapan, dari jantung, darah ini dipompa ke paru-paru, di mana karbon dioksida masuk ke alveoli untuk diembuskan keluar tubuh. Bagian-bagian paru-paru. 1. Pleura. Yang kedua, bronkus. Yang ketiga, bronkiolus atau bronkioli. Yang keempat, alveolus atau alveoli. Selanjutnya, mekanisme proses sistem peredaran darah kecil atau pulmonal.
Peredaran darah kecil atau pulmonal terjadi dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Ini dimulai dari ketika darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis yang memiliki cabang bernama arteriol. Pembuluh arteriol ini merupakan penghubung antara arteri pulmonal dengan pembuluh kapiler pada paru-paru. Di paru-paru, tempatnya pada bagian alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 dan O2. Darah yang mengandung O2 akan dibawa ke vena pulmonal untuk dialirkan ke serambi kiri dan akan menuju bilik kiri dengan melewati katup bicuspid untuk menjalani kembali sistem peredaran darah besar. Secara sederhananya, sistem peredaran darah kecil ini adalah dari jantung bilik kanan menuju pembuluh nadi paru-paru, menuju paru-paru, pembuluh bilik kiri, dan menuju jantung serambi kiri. Sekian, terima kasih materi yang kami paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.